Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, overhead valve engine artinya mesin dengan katup di kepala silinder. Namun mesin ini berbeda dari mesin pada umumnya seperti dual overhead camshaft atau single overhead camshaft yang katupnya sama-sama di atas silinder. DOHC dan SOHC menggunakan noken as atau camshaft yang berada di kepala silinder, sedangkan overhead valve noken asnya berada di samping silinder atau di atas kruk as. Kendaraan dengan mesin overhead valve pertama dibuat oleh Walter Lorenzo Mark di tahun 1989 pada sebuah tricycle. Desainnya yang orisinil membuat Lorenzo Mark diangkat menjadi perancang mesin oleh Buick Auto Film and Power Company untuk mengembangkan mesin buatannya yang saat itu disebut valve in head engine. Sistem bukaan katup mesin ini dimulai dari noken as yang akan menekan lifter yang terhubung dengan push rod alias batang pendorong yang akan mendorong rocker arm atau lengan pengayun untuk membuka katup. Oleh karena itu, mesin ini lebih populer dengan sebutan push rod engine. Saluran intake-nya berada di sisi yang sama dengan batang pendorong, sehingga lubang masuknya sedikit berbelok. Begitu juga posisi rocker arm-nya yang agak miring, berlawanan dengan sudut saluran masuk. Pada 1908, Buick memproduksi kendaraan model B overhead valve 2 silinder berkapasitas 2600 cc yang menghasilkan daya 23 horsepower. Sedikit lebih besar dari pesaingnya Ford Model T yang menghasilkan daya 20 horsepower dengan kapasitas mesin 2900 cc. Desainnya yang lebih rumit dari mesin flathead membuat ongkos produksinya menjadi lebih tinggi. Buick Model B dijual dengan harga yang lebih mahal dari Ford Model T. Dayanya yang lebih besar meskipun kapasitasnya lebih kecil dari mesin flathead disebabkan aliran udara yang langsung masuk ke ruang bakar dari bagian atas silinder. Lintasan udaranya lebih pendek dari mesin flathead. Udara dapat memenuhi ruang bakar lebih cepat daripada mesin flathead yang saluran intake-nya ada di silinder blok. Selain itu, udara yang masuk akan terkompresi dan mengalami pembakaran di atas silinder. Hal ini membuat tekanan hasil pembakarannya jauh lebih baik dari mesin flathead yang posisi businya tidak berada di atas silinder. Dengan keunggulan ini, perlahan Buick yang selanjutnya menjadi General Motor mampu mengambil alih pasar yang dikuasai oleh Ford yang hanya mengandalkan Model T. Pada 1918, Buick memproduksi Model 10 yang menggunakan mesin 2800 cc inline 4 silinder menghasilkan daya 26 horsepower. Berbagi mesin dengan mobil-mobil General Motor lain seperti Chevrolet dan Oldsmobile. Seiring peningkatan kemampuan produksinya, General Motor mampu menawarkan mobil dengan harga yang hampir sama dengan Ford, namun dengan daya 25% lebih besar, memberikan pilihan yang sangat menarik di pasar. Hingga akhirnya, Ford juga mulai mengadopsi push rod engine pada tahun 40-an untuk mengejar ketertinggalan. Dengan perbaikan aliran udara dan pembakaran, Ford yang beralih ke sistem OHV mendapatkan peningkatan daya maksimal hingga 18%, meskipun masih menggunakan desain silinder yang sama dengan mesin flathead. Setelah mesin flathead tidak lagi diproduksi, mesin OHV bersaing dengan mesin SOHC dan DOHC hingga saat ini. Jika dibandingkan dengan mesin OHC, kekurangan mesin ini adalah kemampuannya untuk berputar ke RPM tinggi. Karena untuk membuka katup, noken harus mentransfer gerakannya melalui lifter, push rod, dan noken as. Satu-satunya komponen yang mengembalikan katup untuk tertutup kembali adalah per katup yang harus mendorong beban dari lifter, push rod, rocker arm, dan katup. Kepegasan per hanya mampu mendorong komponen-komponen tersebut untuk mengikuti profil noken as hingga putaran menengah saja. Pada putaran tinggi, per yang tidak mampu mengikuti alur noken akan menyebabkan valve floating atau keterlambatan proses penutupan katup. Katup yang terlambat menutup akan menyebabkan udara dan bahan bakar yang sudah masuk ke ruang bakar kembali ke saluran intake. Dengan adanya beban-beban komponen ini, membuat sistem 4 katup tidak memungkinkan untuk diterapkan pada mesin OHV. Penambahan beban dari komponen-komponen yang bergerak bolak-balik semakin mempersulit kemampuan mesin untuk berputar. Mesin OHV performa tinggi biasanya menggunakan katup masuk berukuran besar untuk mempermudah aliran udara.
Keterbatasan inilah yang membuat mesin overhead cam lebih populer saat ini, karena tidak menggunakan pushrod yang membebani per katup. Meskipun demikian, hingga saat ini, masih ada pabrikan-pabrikan yang mempertahankan sistem ini dari sistem OHC yang lebih bertenaga. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah General Motor Group yang memproduksi Corvette dan mesin-mesin LS. Lalu Fiat Chrysler Group yang memproduksi Dodge Demon. Bentley dengan produk terbarunya Mulsanne. Honda juga masih memproduksi sepeda motor OHV di pasar Asia Selatan dengan CG Series. Harley Davidson bahkan masih mengembangkan mesin ini pada jajaran sepeda motornya. Honda masih memproduksi CG 125 selama lebih dari 40 tahun karena desainnya yang sederhana membuat ongkos produksinya lebih murah dan perawatannya juga mudah. Penggunaan dua buah katup membuat mesin ini memiliki torsi di putaran bawah yang sangat baik. Torsi yang melimpah di putaran bawah semakin terasa pada kendaraan yang memiliki banyak silinder, misalnya pada mesin berkonfigurasi V8. Penggunaan satu nokon as untuk semua silindernya memberikan daya tambahan pada putaran bawah. Tidak seperti penerapan 4 buah nokon as pada mesin DOHC yang sangat membebani kruk as. Tenaganya baru terasa di putaran menengah ke atas. Melimpahnya torsi putaran bawah memberikan pengaruh yang signifikan pada akselerasi kendaraan. Misalnya, Corvette C8 yang berkapasitas 6.200 cc dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 2,8 detik. Angka ini sedikit lebih cepat dari Lamborghini Aventador dan Ferrari 812 yang berkapasitas 6.500 cc DOHC di mana catatan waktunya 2,9 detik. Meskipun hanya berselisih 0,1 detik, Corvette C8 OHV menjadi supercar dengan harga termurah, yaitu $60.000. Sementara Aventador dan Ferrari 812 dijual dengan harga 7 kali lipatnya. Mesin ini dapat memberikan akselerasi instan tanpa memerlukan ongkos produksi yang tinggi. BMW bahkan kembali mengembangkan pushrod engine pada motor cruiser terbarunya R18. Mesin boxernya mampu memuntahkan torsi 158 Nm hanya dengan sedikit menarik tuas gas. Pengalaman berkendara ini tidak bisa didapatkan sekalipun pada superbike, misalnya Yamaha R1 dan BMW S1000RR yang torsi maksimalnya 113 Nm di 11.000 rpm. Jika Anda menganggap horsepower bukan segalanya, bisa jadi mesin OHV adalah pilihan terbaik. Desain yang sederhana, biaya produksi rendah, torsi putaran bawah yang melimpah, dan yang paling penting dapat melewati segala macam medan tanpa perlu menarik gas lebih dalam, memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dari kendaraan-kendaraan dengan daya yang lebih besar. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Jangan lupa untuk komen jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.